Halo Der, selamat datang di Deror. Oke, jadi kali ini tuh yang kita bahas, pasti kalian semua udah pernah nonton dong filmnya. Ya, boneka Annabelle. Tapi yang akan kita bahas kali ini tuh bukan boneka Annabelle yang ada di filmnya, Der. Boneka Annabelle yang ada di dunia nyata. Kalian tahu gak sih bahwa boneka Annabelle itu ada di dunia nyatanya, bukan cuman filmnya aja, Der. Kalian harus tahu ini, kalian harus tonton sampai selesai. Jadi kisah tentang boneka Annabelle ini di dunia nyatanya itu bermula pada tahun 1970-an di Hartford, Connecticut, Amerika. Jadi Der, boneka Annabelle ini adalah sejenis boneka Raggedy and Doll. Boneka yang terbuat dari kain, ya seperti biasalah. Boneka-boneka yang biasa kita jumpai di pasar malam, di toko-toko, ya boneka-boneka yang biasa ada di kehidupan kita. Boneka Annabelle yang pernah kita lihat, yang ada di pikiran kita, itu boneka Annabelle, boneka yang seram, Der, ya kan? Seperti yang udah pernah kita tonton. Bermuka, berekspresi yang seram. Tapi di dunia nyatanya boneka Annabelle ini ya seperti boneka biasa gitu kan. Boneka pada umumnya bermuka imut, berekspresi imut, dan boneka terbuat dari kain seperti biasanya. Jadi awal mula boneka Annabelle ini tuh dikenal oleh masyarakat, dikenal oleh dunia. Boneka Annabelle ini tuh dimiliki oleh seseorang gadis bernama Donna. Jadi si Donna ini tuh kan sayang banget, Der, ya, sayang banget sama boneka gitu kan. Dan boneka ini tuh boneka hadiah, jadi boneka spesial gitu buat dia kan. Ya jadi tuh selalu dibawa kemana-mana di boneka ini, Der, ya kan. Jadi dia ke pacaran, dia ke kamar mandi juga dibawa itu, Der, boneka, ya kan. Ya kita nggak tahu lah, yang pasti itu boneka selalu nempel sama dia gitu kan. Nah jadi pada suatu saat si Donna ini pun kuliah di satu universitas bagian kedokteran. Nah jadi pada suatu saat nih si Donna ini kan rumahnya jauh gitu kan. Jadi dia tuh daripada naik Gojek, ya kan, naik kereta, naik bis, macet-macetan, pet-umpetan, ya jadi dianya memutuskan untuk pindah ke salah satu apartemen di dekat kampusnya, dan boneka ini pun dibawa. Nah di sini nih, Der, cerita seramnya itu tentang si boneka Annabelle ini. Berapa hari si Donna ini ada di apartemen itu sama bonekanya, dia itu mulai ngerasa keanehan gitu sama si bonekanya dan suasana di apartemen itu. Si Donna ini tuh mulai ngerasa bahwa bonekanya itu sering pindah-pindah dari sini ke sini gitu, dari tempat pojokan gitu pindah ke tengah, pindah kemana lagi, pokoknya pindah-pindah. Nah si Donna ini tuh sering ngerasakan hal itu, tapi mungkin si Donnanya beranggapan mungkin halusinasi gua aja, mungkin aku lupa naruh di mana ini kan. Sampai pada suatu ketika sahabatnya si Donna ini bernama Angie datang ke apartemennya, datang ke rumahnya gitu kan. Dan ceritalah si Donna ini ke si Angie tentang bonekanya ini. Nah walaupun si Angie itu nggak percaya, Der, kalau bonekanya ini tuh aneh gitu kan. Jadi diketawainnya si Donna ini, kau ada aja kau, ya kan, boneka pun nggak bisa bergerak, kau bilang. Gitulah kata si Angie kurang lebih gitu, ya kan. Nah dan sahabatnya si Donna ini tadi, si Angie, dia itu kan lantaran emang sahabatnya gitu kan, kawan dekatnya. Jadi si Angie ini tuh sering nginap di rumah si Donna tadi. Nah dari situlah si Angie-nya mulai percaya bahwa bonekanya si Donna ini tadi, boneka Annabelle ini tadi tuh emang bener-bener serem, bener-bener menakutkan gitu kan. Nah kenapa si Angie bisa percaya? Karena waktu itu si Angie, dianya itu mau meminjam apalah gitu kan, minjem barangnya si Donna, dan barang itu ada di kamar. Nah jadi si Donna ini menyuruh si Angie-nya inilah masuk ke kamar untuk ngambil barangnya sendiri, ya kan. Jadi masuklah si Angie ini ke kamarnya. Nah dilihat masuk ke kamar, pastilah ya kan, masuk kamar walaupun gak ditengok itu boneka, pasti bakal kelihatan gitu kan, kelirik gitu kan itu boneka. Itu ada di situ misalnya kan, ada di tengah, ada di kasur gitu. Keluarlah si Angie. Nah gak lama kemudian setelah selesai si Angie meminjam barangnya ini, dikembalikanlah lagi ke tempat semula, ke kamarnya si Donna. Nah di situ tuh si Angie-nya melihat bahwa bonekanya itu sudah beda posisinya, Der. Mati nggak kalian? Pasti bingung kalau kalian juga ada di posisi itu, ya kan? Bingung kalian kan? Yang tadinya boneka ini di tengah gitu kan, di kasur. Nah pindah ke pojokan. Tapi sampai di situ si Angie dan Donna ini
masih positive thinking der, ya kan? Masih positive thinking nih mereka berdua, bahwa sebenarnya ya mungkin itu apa namanya salah letak gitu, apa mungkin salah lihat gitu kan. Sampai pada suatu hari pacar si Donna ini datang, namanya Lau. Nah si Lau ini datang ke apartemen si Donna. Dari awal dia masuk aja itu udah ngerasa nggak enak banget gitu kan, padahal dia belum melihat itu boneka. Nah setelah si Launya ini melihat itu bonekanya si Donna ini tadi, langsung si Launya ini benci gitu kan, benci pada pandangan pertama. Mati nggak? Biasanya der ya cinta pandangan pertama ya kan. Nah kalau ini benci pandangan pertama. Jadi ternyata pacarnya si Donna ini tadi, si Lau, nginep di apartemen si Donna. Jadi mereka nih di apartemen ada bertiga gitu kan. Si Donna, si Angie sahabatnya, sama si Lau ini pacarnya si Donna. Nah jadi pada malam hari ini tuh, si Lau merasa makin gelisah gitu kan, makin ada yang nggak beres aja nih di rumah ini, di apartemen ini, katanya begitu kan pikirannya. Setelah berapa jam kemudian nih kan, nah udah tengah malam lah ya kan, jadi tidur lah ini mereka bertiga, si Donna sama si Angie. Nah si Launya ini cowoknya itu tidur di kamar yang berbeda. Tidur lah mereka itu kan. Pagi udah bangun, si Launya ini bercerita, katanya tadi malam dia mimpinya itu bener-bener kayak real. Jadi mimpinya itu bener-bener kayak nyata dir. Jadi si Launya ini bercerita bahwa tadi malam itu bonekanya ini ngamperin dia ke kamarnya, dan bonekanya ini tuh ngerambat lah dari kakinya ya kan, naik ke dadanya. Dicekeknya lah si Lau ini tadi, dicekeknya kan, dicakar-cakarnya dadanya gitu kan. Pada akhirnya si Launya ini terbangun gitu kan, tersadar bahwa itu cuma mimpi. Nah tapi paginya itu dia cerita ke si Donna sama si Angie, dia yakin banget kalau itu tuh bener-bener terjadi, soalnya itu bener-bener nyata gitu kan, bener-bener real gitu, bener-bener dia rasain gitu kan, nggak cuma kayak sekedar mimpi doang. Nah tapi si Donna dan si Angie-nya ini masih positive thinking nih sama bonekanya gitu kan, heran juga kan, positive thinking terus, lama-lama mati gitu kan. Jadi mereka bertiga ini bergegas lah gitu kan, cepat-cepat lah mereka ini pergi ke dukun ya kan, ke paranormal lah gitu kan, ke orang-orang pintar. Pergilah mereka ke dukun pertama, nyampe lah mereka ini kan ke tempat dukun itu. Nah si dukun ini melihat lah boneka ini kan. Si dukun ini menceritakan melihat bahwa si boneka ini tuh emang bener ada arwah jahat di dalamnya. Dan si dukun yang pertama ini mengatakan bahwa arwah yang ada di boneka ini tuh anak gadis berusia 7 tahun. Dan nama arwah anak kecil yang ada di boneka ini tadi der, itu namanya Annabelle Higgins. Nah jadi arwah si anak kecil ini tadi der, dia itu arwah anak kecil yang sudah meninggal, yang sudah mati bertahun-tahun jauh sebelum si Donna ini tadi menempatin apartemen dianya itu. Nah jadi si Donnanya ini ngomong lah gitu kan ke si dukunnya, "Mbah, gimana dong caranya gitu kan supaya ini arwahnya itu pergi dan bonekanya tetap sama aku." Nah, jadi si Donnanya ini minta kayak gitu ke si dukunnya. Si dukunnya pun mencoba ya kan, dicobalah ya, namanya dukun ya kan, dia juga nyari duit ya kan, dicobanya lah ini ya kan. Ada jompa-jampenya itu disiram-siramnya ya kan, komat kamit, copet-copet ya dia. Komat-komet lah pokoknya itu dere kan. Komat kamit. Aduh, nggak ada hasilnya der, nihil. Nggak bisa keluar juga itu arwahnya. Angkat tangan nih dukun yang pertama. Nah, karena si Donna ini tadi ngerasa iba karena ceritanya itu tadi itu punya itu boneka punya arwah anak kecil. Jadi ya udahlah, dibawa lagi lah ini boneka ke rumah, ke apartemen ini tadi. Ternyata setelah dibawa si Donna boneka ini tadi ke apartemennya lagi, makin menjadi-jadi tingkahnya der. Makin menjadi-jadi tuh tingkah boneka ya kan. Kali ini dia bukan cuma pindah-pindah aja ya kan, bukan cuma nakut-nakutin aja itu dia. Udah main fisik der. Jadi si Lau, pacar si Donna ini tadi, itu kena serangan, beberapa kali serangan gitu kan. Jadi nih, pada malam hari nih ya kan, mereka nih bertiga nih masih di apartemen itu kan. Nah jadi si Launya ini ngedengar ada suara aneh gitu, dari suatu ruangan. Datanglah si Lau ini, ditengoknya kan. Karena dia laki-laki kan, sebenarnya si Donna sama si Angie juga dengar. Nah jadi si Lau ini lantaran dia cowok, beranilah dia itu datang. Nah, ini dia tuh menghampiri suara itu tadi. Dicarinya itu ke satu ruangan ya kan. Pas dibukanya ruangan ini pintu, trek. Ditengok nyala itu boneka udah duduk di kursi, ya kan? Duduk di kursi, kakinya menyilang, matanya melotot, nengok ke arah si Lau. Nah, jadi si Launya ini udah merasa udah gak enak ini dere kan. Sebenarnya dari dia buka pintu ini tadi, udah ngerasa gak enak ini hawanya dalam ruangan ini ya kan.
Pas udah ditengoknya itu tadi si bonekanya, si boneka Annabelle, makin menjadi-jadi nih perasaan dia ya kan, makin jantung makin berdetak-detak ya kan. Nah punggungnya nih panas katanya Der, panas sekali kayak kebakar lah gitu katanya kan. Jadi makin lama dia nengoknya itu makin kesakitan. Nah menjeritlah dia, dipanggil si Donna sama si Angie. Datang nih si Donna sama si Angie, cret, datang. Disuruh tengok kan ini punggungnya. Ada cakaran Der, darah-darah itu punggungnya kan. Wah ini bertiga ini pikirannya udah makin nggak beres aja ini kan, udah makin nggak beres aja nih boneka gitu kan. Udah main fisik ini boneka. Jadi nggak pakai pikir panjang lagi lah ya kan. Pergilah mereka bertiga nih ya, boneka itu dibawa ya kan. Pergilah mereka itu ke gereja terdekat dan bertemu dengan seorang pendeta. Pastor ini bernama Arnold. Nah jadi ditengoknya lah si boneka ini tadi kan, ditengok si pastor ini tadi bonekanya. Itu boneka udah nggak beres, kata si pastor. Itu boneka ada arwah jahatnya gitu kan, ada setannya gitu kan, kata si pastor. Nah jadi si pastornya inilah yang menyarankan mereka bertiga ini untuk bertemu seorang apalah dibilang ya, seorang dukun gitu kan, seorang dukun terkenal gitu kan di sana, seorang paranormal terkenal, legendaris gitu kan. Nah nama paranormal legendaris ini tadi itu si Ed dan Laren Warren. Ini mereka ini tuh pasangan Der, suami istri ya kan, si Ed suaminya, Laren Warren istrinya. Nah jadi mereka berdua nih, pasangan ini tuh adalah investigator paranormal, pencari hantu lah gitu kan, penjelajah hantu. Nah saking terkenalnya ya kan, mereka ini pernah diadaptasikan dalam film The Conjuring dan Amityville Horror. Jadi nggak pakai lama lah ya kan, mereka bertiga ini, si Donna, Angie sama Lau ini tadi nggak pakai pikir panjang, langsung lah mereka capcus ya kan, OTW ke rumah si Ed dan si Laren Warren tadi ya kan. Nah jadi nyampe lah mereka bertiga ini ke rumahnya si Ed dan Warren tadi, si paranormal legendaris ini tadi. Ditunjukkanlah bonekanya ini tadi. Nggak pakai lama, emang keren kali lah itu dukunnya ya kan, si paranormal ini tadi. Nggak pakai lama, cuma ditengoknya aja itu boneka. Udah tahu lah mereka ini kalau itu boneka ada arwah jahatnya di dalam. Nah jadi setelah ditelusuri itu, diinvestigasi itu boneka ya kan. Nah kalau udah kayak penjahat aja ya kan, diinvestigasi Pak. Pokoknya dibawa lah ini boneka jadinya. Dibawa si Ed dan Warren ini tadi ke rumahnya. Setelah ini nanti dibawa ini boneka ini tadi sama Ed dan Warren, besoknya si Ed Warren ini menjanjikan akan ada pengusiran setan di rumahnya ini, di rumah si Donna ini tadi gitu. Jadi dibawalah ini boneka ya kan ke rumah si Ed Warren ini tadi. Dalam perjalanan dalam perjalanan si Ed dan Warren ini tadi yakin dari awal bahwa boneka ini akan bawa masalah yang nanti di jalan kalau dibawa pulang ya kan. Jadi si Ed dan Warren ini nggak lewat jalan rame gitu kan, nggak lewat jalan besar gitu kan. Nah jadi dicari ini jalan potong-potong, jalan kecil ya kan, jalan hutan-hutan apa jalan semak-semak lah ya kan, yang pasti jalan potong gitu kan, yang gak ada, yang sepi orangnya gitu kan. Bener aja itu boneka emang menjadi masalah di jalan ya kan. Berkali-kali pokoknya mobil mereka berdua itu mati ya kan. Mati aja, mati hidup lagi, sampai paling parahnya itu remnya blong Setelah si Ed dan Warren ini tadi, si paranormal nyampe di rumah, mereka teringat, mereka udah menjanjikan ya kan, mereka ini udah menjanjikan ke si Donna bahkan ada besoknya pengusiran setan itu tadi kan, pengusiran setan di rumahnya. Nah berhubung mereka berdua ini nggak punya hak untuk melakukan kegiatan itu, pengusiran setan itu, yang punya hak adalah seorang pendeta kan. Jadi disamperinnya lah si pendeta yang biasa kerjasama sama si Ed dan Laren Warren ini tadi. Jadi diceritakan mereka berdua nih lah ke si pendeta itu kan, pendeta yang mau ngelakuin kegiatan pengusiran setan di rumah Donna kan, diceritakannya lah ya kan. Nah si pendetanya ini langsung, aduh cuman boneka katanya kan, kayak sepele kali lah gitu kan pokoknya. Jadi si pendetanya ini kayak mau nggak mau gitu kan, percaya nggak percaya gitu apa yang mau dilakuin ini besok gitu kan. Tapi tetap pendetanya ini karena ya mungkin jaga wibawa lah mungkin ya kan. Nah jadi pendetanya ini tetap mau gitu kan. Pas si pendetanya ini tadi menyepelekan gitu kan, menyepelekan kasus ini tadi, kan bonekanya ini tadi dibawa nih dia sama si Ed dan si Laren Warren tadi dibawa lah ya kan. Nah si pendetanya ini tadi ngomong begitu, dengarlah si boneka ini ya kan, si setan ini tadi dengar, membatin lah ya kan si bonekanya ini ya kan. Mak, kau pikir aku kaleng-kaleng wah gitu lah ya kan. Nggak lama setelah itu si pendetanya ini dianya pergi kan berkendara menggunakan mobil.
Di perjalanan, si pendetanya ini tuh mengalami kecelakaan yang membuatnya cacat permanen. Nah, mati lah kan. Tadi tuh menyepelekan dianya. Setelah itu kejadian, barulah dianya percaya. Soalnya sebelum dia kecelakaan, dianya tuh melihat bahwa bonekanya itu ada di kursi belakang dia. Dia di mobil nih, dia nyetir nih, ada di belakang kursi itu tuh bonekanya. Bonekanya itulah yang menyebabkan dia kecelakaan sampai dia cacat permanen. Nah, karena si pendeta ini tadi kecelakaan ya kan, sampai membuat dia cacat permanen, jadi nggak jadi lah Der ya kan, nggak jadi lah dilaksanakan ini acara pengusiran setan di rumahnya Donna ya kan, udah cacat dia, udah kecelakaan. Dan si Ed dan Warren ini tadi mendapat kabar ya kan bahwa si pendetanya itu mengalami kecelakaan, gagal lah itu ya kan, mau ngelaksanain acara pengusiran setan di rumahnya Donna ya kan. Jadi bonekanya itu dikurung lah di dalam kotak kaca gitu deh kan, dalam kotak kaca. Dikurung lah itu boneka di situ sambil dikasih tulisan don't touch anything, jangan sentuh ini selamanya. Nggak cukup sampai situ aja dari ini boneka buat masalah gitu kan, bikin korbannya nggak cukup di situ aja. Tadi kan korbannya udah dua itu, si Lou sama si pendeta ya kan. Nah, nggak cukup sampai di situ aja deh ternyata. Nah, si Ed dan Lauren Warren ini tadi kan disimpannya boneka itu tadi di ruangan bawah tanah rumah mereka ini tadi. Nah, pada suatu saat ruangan ini tadi itu dijadiin museum. Bolehlah berkunjung orang-orang ya kan, dengan satu syarat, tidak boleh menyentuh apapun yang ada di dalam ini Der, karena ini tuh bisa berbahaya bagi mereka jika mereka menyentuhnya gitu kan. Nah, jadi pada suatu hari itu Der, ada satu orang songong ya kan, ada ini datang lah sama ceweknya ya kan. Nah, biasa lah orang pacaran ya kan, main-main gitu kan ke museum ya kan. Datang lah mereka ini kan Der, si cowok ini tadi sama ceweknya ini tadi kan. Datang dia, masuk ke dalam museumnya ini tadi, ditengok-tengoknya lah. Sampai ditengoknya si boneka Annabelle ini tadi, dia penasaran gitu kan. Kan biasa lah di museum ya kan, ada barangnya, ada keterangan itu, ada storynya, dibacanya lah di situ. Penasaran dia kan, diejek-ejeknya lah boneka ini tadi Der. Ya kalian bayangkan ya kan, kalau seandainya kalian gitu kan diejek-ejek gitu, baru kenal padahal diejek-ejek, emosi kan, makin ngajak tumpuk aja kan, pokoknya itu kan. Nah, pulanglah dia kan pakai motornya berdua sama si ceweknya ini tadi sama pacarnya. Di perjalanan Der, mereka berdua mengalami kecelakaan motor yang menyebabkan si cowoknya ini tadi yang ngeledekin si boneka ini tadi meninggal dunia, meninggal di tempat Der, mati gitu. Ngejek-ngejek boneka padahal ya boneka Annabelle ya kan, boneka setan. Salah siapa lah ya kan. Nah, ceweknya kayak mana Bang? Ceweknya untungnya masih selamat Der ya kan, walaupun harus dirawat serius di rumah sakit. Nah, jadi Der itu boneka Annabelle sampai sekarang masih ada di museumnya si Ed dan Lauren Warren ini tadi Der, di Amerika ya. Kalau kalian mau nengok ya kalian kesana lah ya kan, tapi jangan kalian ejek-ejek ya kan, jangan kalian sentuh-sentuh itu. Nanti kalian nggak pulang, kalian salah-salahkan pula aku yang nyuruh gitu kan. Jadi menurut kalian kayak mana nih Der? Ya kan, lebih seram boneka Annabelle yang ada di filmnya Pak cerita aslinya? Kalau aku pribadi nih Der ya, jujur ya, karena aku nih bacanya ini tadi sambil ini ya kan, sambil ngebayangin kalau aku ini ada di posisi dia gitu kan. Emak merinding boy, sumpah lah merinding kali itu. Nah, tapi emang Der, kalau kita nonton filmnya ya pastilah seram ya kan. Jadi kalau film horor nggak seram, nggak laku Der, nggak ada yang nonton ya kan. Oke Der, jadi cukup sampai situ nih cerita kita kali ini ya kan, cerita tentang si boneka Annabelle ini tadi. Jadi menurut kalian kayak mana nih ya kan? Apakah cerita ini tadi benar atau cuman karang-karangan si Ed dan Warren ini tadi supaya naik makin tinggi gitu namanya ya kan? Di karang-karang aja makin tenar jadinya ya kan? Jadi kalian di pihak yang mana nih? Apakah itu cerita benar real atau cuman karang-karangan si Ed dan Warren supaya mereka naik daun gitu ya kan? Oke Der, jadi cukup sampai kali ini dulu cerita kita. Next video kalian tunggu aja, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like dan komen, oke?